Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati dan kita banggakan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Bapak Dr. Haidar Nasir, dan Bapak Sekretaris Umum, Bapak Dr. Abdul Mukti yang kita hormati, para hadirin jamaah pengajian bulanan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan tentunya para penonton TV-mu di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia. Alhamdulillah pada kesempatan minggu ini, bulan ini kita berjumpa kembali dalam pengajian bulanan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan tajuk Membangun Karakter Indonesia Berkemajuan. Di tengah-tengah kita semua telah hadir, seharusnya ada 4 pembicara, tapi di tengah-tengah kita sudah hadir 2 pembicara, profesor semuanya. Yang pertama ada Profesor Bambang Sudibyo. Beliau adalah mantan Menteri Mendiknas di era Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, dan juga ahli ekonom, dan juga mantan pimpinan pusat Muhammadiyah. Kemudian juga hadir Bapak Profesor Yahya Muhaimin. Beliau juga mantan Mendiknas juga di era Presiden Abdurrahman Wahid. Seharusnya ada 2 lagi tapi berhalangan hadir, jadi ada Pak Muhajir dan Pak Malik Fajar yang berhalangan hadir. Dan tak lupa saya menyapa juga di sini hadir yang baru saja terpilih Rektor Universitas Muhammadiyah Gorontalo, mungkin di belakang Bapak Dokter Muhammad Ismail Yusuf. Beliau adalah spesialis saraf. Isman Yusuf. Ini beliau orangnya, hadir di tengah-tengah kita. Dan kabarnya juga turut hadir Bapak Wali Kota Gorontalo ya. Mungkin hadir? Oh sudah. Mohon berdiri. Bupati ya? Bupati Gorontalo mohon berdiri. Oh, mungkin sedang di luar. Ya. Dan tentu para hadirin jamaah pengajian yang juga hadir dari luar Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan dari seluruh Indonesia. Untuk mengawali pengajian pada bulan ini, supaya pengajian kita hikmat, maka marilah kita buka dengan sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh qori kita, Ustadz Hasib Sofyan. Kepada yang bertugas kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وعد الله الذين
وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Hasyib Sofyan yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran. Selanjutnya, sebelum Pak Ketua Umum kita menyampaikan arahan dan hal-hal yang ingin disampaikan, penting tema membangun karakter Indonesia berkemajuan. Diksi berkemajuan sebenarnya istilah ini sudah dipakai oleh Kiai Dahlan cukup lama gitu. Dan jika kita merefleksikan dari putusan Muktamar Muhammadiyah yang lalu di Makassar, tentu menghasilkan putusan-putusan yang kalau kata orang itu bernas, terengginas gitu. Di antaranya salah satunya konsepsi tentang Darul Ahdi wa Syahadah. Di luar itu ada tiga subbagian penting yang sebetulnya penting untuk kita semua mencermati kembali refleksi hasil putusan Muktamar Muhammadiyah. Di antaranya itu ada 3 isu penting, yaitu isu keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan universal.
Di isu keumatan itu ada 4 butir, kemudian di isu kebangsaan ada 8 butir, dan di isu kemanusiaan universal itu ada 5 butir. Yang itu banyak pihak, banyak kelompok, banyak golongan, bahkan kawan-kawan di kelompok kaum muda juga mengapresiasi putusan-putusan ini. Maka penting bagi kita untuk kembali merefleksikan apa putusan-putusan Muktamar Muhammadiyah untuk membangun Indonesia yang berkemajuan. Mungkin Pak Ketua Umum, Pak Haidar nanti akan menyampaikan tentang Mas Mukti. Mas Mukti dulu berarti. Baik Mas Mukti. Pak Haidar nanti di closing. Untuk Pak Mukti mungkin sebagai pengantar pada pengajian bulanan pimpinan pusat Muhammadiyah malam hari ini, silakan Pak Mukti untuk menyampaikan arahan dan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Yang terhormat Bapak Dr. Haidar Nasir, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Yang terhormat Bapak Profesor Yahya Abdul Muhaimin, Menteri Pendidikan Nasional tahun berapa Pak Yahya? 2001, 2099, 2001. Beliau mendikbud era Presiden Abdurrahman Wahid. Kemudian Profesor Bambang Sutibyo, Menteri Pendidikan Nasional tahun 2004-2009. Kemudian yang terhormat juga Bapak-bapak, Ibu-ibu, Bapak-bapak di tengah-tengah kita, para tokoh hadir bersama kita. Ada Pak Ali Hardi Kiai Demak, saya lihat ini tokoh IMM yang senantiasa hadir pada acara-acara pengajian Muhammadiyah, dan juga tadi disebutkan para tokoh juga dari beberapa daerah, beberapa wilayah. Tadi ada sempat SMS sahabat saya di Badan Akreditasi Nasional, ada Pak Dr. Soeharto di sebelah mana ya? Harus Pak Dr. Soeharto ini dari Universitas Negeri Yogyakarta, anggota BNSM. Juga ada Pak Dr. Usman Radiana, anggota BNSM juga Pak, dari Kalimantan Barat, Universitas Tanjung Pura. Mungkin kalau ada lagi yang lain, para tokoh yang biasanya suka menyusup di antara para jamaah. Jadi di pengajian ini suka ada penyusupan gitu. Pertama, kami menyampaikan terima kasih kepada Prof. Yahya Muhaimin dan juga Prof. Bambang Sutibyo atas kesempatan dan juga sedekah waktu dan juga sedekah ilmu untuk kita sekalian pada kesempatan acara pengajian bulanan ini. Sedianya memang kita juga mengundang Profesor Abdul Malik Fajar. Beliau sudah confirm, tapi karena sedang ada musibah, kakak beliau wafat sehingga tidak bisa hadir pada kesempatan ini. Kita doakan semoga beliau husnul khotimah. Kemudian Pak Menteri Profesor Muhadjir Effendi ada tugas di Merauke. Beliau ini dulunya adalah Rektor Universitas Muhammadiyah Malang atau singkatannya UMM, yang dua-duanya jadi menteri, sehingga sekarang UMM itu setelah ada 2 mantan rektornya jadi menteri, singkatannya menjadi Universitas Magang Menteri. Jadi kalau mau jadi menteri, jadilah rektor Malang dulu gitu. Sengaja memang tema ini kita angkat sebagai bagian dari refleksi kita untuk Milad Muhammadiyah yang kita hitung berdasarkan kalender Hijriah. Dan memang tema ini juga kita angkat karena relevan dengan apa yang menjadi tantangan kita dalam kehidupan kebangsaan dan komitmen Muhammadiyah untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Tentu saya pada kesempatan ini pula mengucapkan selamat Tahun Baru Islam 1438 Hijriah, yang ini merupakan momentum untuk kita lebih memperteguh lagi, memperkuat lagi, terutama kalau kita kaitkan dengan
dengan upaya kita untuk membangun masyarakat yang berkeadaban atau masyarakat madani sebagaimana yang telah diletakkan fondasi dan contohnya oleh Rasulullah Muhammad SAW. Saya tentu dalam kapasitas hanya mengantarkan pengajian pada malam hari ini karena nanti yang akan menyampaikan adalah para mantan menteri. Kalau saya diberi izin oleh Allah nanti jadi Mendikbud tahun 2019 Hijriah. Ya, kalau Allah menghendaki gitu. Karena itulah maka ketika orang berbicara mengenai pendidikan, semua orang tentu mengakui bagaimana Muhammadiyah itu telah memberikan kontribusi yang luar biasa, telah memberikan contoh yang juga luar biasa, bahkan sebagian ada mengatakan trademark Muhammadiyah itu adalah pendidikan. Di kalangan kita juga ada semacam tradisi, kalau di situ ada 10 orang Muhammadiyah, maka berdirilah satu lembaga pendidikan Muhammadiyah. Saya kira ini sebuah apresiasi yang luar biasa dari masyarakat terhadap kontribusi Muhammadiyah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan dalam rangka membangun karakter bangsa. Dan tentu tadi Saudara Huda, Ketua Umum Ikatan Pelajar Muhammadiyah, IPM tapi sudah mahasiswa, S2 lagi. Jadi ini IPM ini adalah organisasi otonom Muhammadiyah yang bertahun-tahun selalu mendapatkan penghargaan sebagai organisasi pelajar dan kepemudaan terbaik se-Asia Tenggara. Jadi kalau kita melihat itu seharusnya yang jadi presiden yang akan datang kalau mengangkat Menpora itu dari IPM. Harusnya begitu. Nah, Huda ini kan tampilannya sudah tampilan menteri. Menpora, Menteri Pemuda Olahraga. Kalau saya Menpora, Menteri Temenan Opora. Tadi Saudara Huda menyebut mengenai gagasan Islam yang berkemajuan atau gagasan mengenai kehidupan yang berkemajuan itu sudah diletakkan fondasinya oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dalam sebuah pesan beliau kepada muridnya, beliau berpesan, dadiyo kiai sing kemajuan lan ojo kesel anggonmu nyambut gawe kanggo Muhammadiyah. Mohon maaf ini memang Kiai Dahlan itu pakai bahasa Jawa. Yang pesan dari Kiai Ahmad Dahlan ini kalau kita tarik dalam konteks pendidikan, paling tidak ada 3 hal penting yang bisa menjadi sebuah blueprint atau sebuah dasar filosofis bagaimana kita mengembangkan pendidikan Muhammadiyah atau pendidikan pada umumnya. Pertama adalah jadilah kiai. Kiai itu dalam konteks antropologi, khususnya antropologi Jawa, paling tidak merujuk kepada mereka yang punya kualifikasi keilmuan dalam bidang ilmu agama dan kesalehan dalam akhlak mereka. Karena itulah maka kualifikasi yang pertama itu mengandung sebuah kompetensi yang kita sering menyebutnya dengan kompetensi keulamaan dan juga keintelektualan atau dalam istilah yang lainnya adalah membentuk manusia yang memiliki kemampuan dan kompetensi dalam bidang iptek dan imtak. Tetapi mereka bukan kiai yang biasa, tapi haruslah kiai yang berkemajuan. Berkemajuan dalam pengertian mereka senantiasa memiliki visi jangka panjang, memiliki kemampuan melihat masa depan dengan ilmu yang mereka miliki dan kemudian membuat antisipasi bagaimana kita bisa memimpin di masa-masa yang akan datang. Karena itu ketika kita mencoba menerjemahkan Islam yang berkemajuan, saya cenderung menerjemahkan dengan a leading Islam rather than a progressive Islam. Karena kalau ke leading Islam yang senantiasa memimpin, itu Islam yang senantiasa berada di depan, karena mereka bisa mencandra masa depan dan bisa merancang masa depan itu. Bahkan kalau saya sempat membaca tulisannya Pak Amin Rais itu tidak hanya berkaitan dengan bagaimana kita ini how to cope with the change, bagaimana kita mampu untuk mengatasi atau mampu
bertahan atau berinteraksi dengan perubahan, tapi juga kita juga how to manage the change. Kita yang justru merancang, memanage perubahan itu. Jadi perubahan itu bisa kita rancang kalau kita memiliki jangkauan kehidupan yang sangat jauh ke depan, visi yang tentu bersifat futuristik, bukan visi yang selalu melakukan romantisme masa lalu. Dan yang terakhir adalah ojo kesel anggonmu nyambut gawe kanggo Muhammadiyah. Ada visi di mana penyelenggaraan pendidikan itu harus melahirkan kader, melahirkan pemimpin. Pemimpin dalam konteks ini tidak hanya mereka yang menjadi pemimpin pada level persyarikatan, tapi juga pemimpin pada level keumatan dan kebangsaan. Saya masih ingat itu menjadi bagian dari Gatra di Pemuda Muhammadiyah yang diletakkan pada periodenya Pak Din Samsudin pada waktu itu. Ada Tri Gatra Pemuda Muhammadiyah yang meliputi kader persyarikatan, kader umat, dan kader bangsa. Saya masih ingat ketika Pak Syafi'i Ma'arif melantik saya sebagai Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah pada zamannya, beliau mengatakan sebaiknya Gatra itu dibalik, yaitu kader bangsa, kader umat, dan kader persyarikatan. Karena sesungguhnya bangsa ini sangat memerlukan kontribusi dari para kader-kader Muhammadiyah, kontribusi dari para tokoh Muhammadiyah, dan karena itu maka bagaimana kita membangun karakter Indonesia berkemajuan tentu sangat ditentukan oleh karakter para kadernya itu. Saya tentu sebagai pengantar, tidak pembicara tambahan, ini karena ada pembicara dua yang berhalangan jadi minta izin pada Pak Ketua Umum, saya duluan. Nah, kalau duluan itu ada salah-salahnya, itu nanti ditaskhih, diluruskan oleh Pak Ketua Umum. Memang rule-nya begitu. Kalau dalam tradisi pesantren itu, kalau yang namanya badal itu memang bicara duluan, nah kiainya itu belakangan. Nanti kalau waktunya habis, kiainya tinggal mimpin doa saja. Saya kira demikian yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Prof. Yahya Abdul Muhaimin, Prof. Bambang Sudibyo, dan juga bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah meluangkan waktu hadir di acara pengajian ini, juga para penonton TV-mu, baik yang ada di Indonesia maupun tadi katanya Saudara Huda di seluruh dunia. Kalau di akhirat saya kira tidak ada TV-mu. Saya kira demikian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul Mukti yang telah memberikan pengantar pengajian bulanan pimpinan pusat Muhammadiyah. Selanjutnya, karena sebetulnya ada 4 pembicara setiap minggu, setiap bulannya biasanya, tapi pada kesempatan bulan ini ada 2 pembicara utama, nanti ditutup oleh Pak Haidar. Jadi mungkin kita beri waktu sampai kurang lebih jam 10 biasanya kita berakhir. Jadi mungkin ada waktu untuk pembicara itu 20 menit sampai 25 menit untuk menyampaikan hal-hal gagasannya tentang membangun karakter Indonesia berkemajuan. Tentu bicara soal karakter, Pak Yahya dan Pak Bambang ini pakarnya karena beliau memang sudah bertahun-tahun bergelut di dunia perkarakteran gitu. Mungkin kita awali dulu dengan Pak Yahya Muhaimin. Silahkan Pak Yahya Muhaimin, kita memberi ruang untuk Pak Yahya 20 sampai 25 menit. Monggo silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah
yaqulul haqq wa huwa yahdis sabil wa asyhadu anna sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, saya hormati, Pak Haidar, Ketua Umum kita, Pak Mukti, Sekjen kita, Pak Bambang yang saya hormati, Bapak-bapak sekalian, alhamdulillah saya bisa memenuhi undangan dari pimpinan pusat untuk mengisi acara pengajian bulanan PW Muhammadiyah. Saya sangat bangga sekali, bahagia sekali bahwa pengajian ini selalu berjalan dengan baik dan rutin. Saya tadi tanya Pak Mukti, sudah berapa lama nih Pak Haidar pengajian ini? Berapa? 10 tahunan. Itu luar biasa itu. Dan telaten juga yang ngurusi itu. Bapak Ibu sekalian, tema pengajian pada malam ini tentang pembinaan karakter bangsa, karakter umat. Saya diberi waktu 20 menit, mungkin lebih cepat mungkin. Saya baru tahu bahwa masalah karakter ini oleh Al-Mukarram ya, kayak Haji Ahmad Dahlan telah dikemukakan. Jadi sudah 100 tahun lebih masalah ini menjadi perhatian Muhammadiyah lewat pendirinya. Ini lama sekali. Dan kita masih ingat simbol yang selalu beliau kumandangkan, hidup-hiduplah Muhammadiyah, jangan mencari penghidupan di Muhammadiyah. Begitu kalau nggak salah ya. Itu saya rasa satu moto yang sangat-sangat relevan sampai saat ini. Masalah penghidupan berarti masalah ma'isyah, berarti masalah materi. Jadi beliau tidak mengatakan jangan mencari pangkat, bukan, tapi masih penghidupan. Luas sekali. Kalau kita lihat sampai sekarang ini sudah beratus-ratus pengajian kita lakukan di masjid-masjid, bahkan bukan hanya umat Islam, juga kelompok agama lain. Di masjid-masjid begitu intensif dilakukan suatu pengajian untuk membina karakter. Dan juga mungkin kelompok lain saya yakin juga sama. Dan orang menyadari pentingnya karakter itu. Tapi kalau sudah menyangkut masalah uang dan pangkat, pasti ribut tentang karakternya itu. Tuntunan Nabi yaitu, kata beliau, innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi suatu jantung yang bisa menggerakkan orang menjadi begitu ya akhlak itu. Saya ingin lari sedikit di luar ini, yaitu Jepang. Jepang itu undang-undang pendidikannya sangat singkat tujuannya. Kalau kita melihat tujuan pendidikan
Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan kita tahun 2003 itu panjang lebar. Kalau Jepang itu enggak, sedikit sekali, yaitu tujuannya yaitu to enrich kokoro. To enrich itu artinya memperkaya. Kokoro itu bahasa Jepang artinya hati nurani. Jadi memperkaya hati nurani. Hanya itu dalam Undang-Undang Pendidikan Jepang, singkat sekali. Tapi memang jabarannya itu banyak. Kira-kira jabaran yang agak panjang itu ada 8. Seperti menghargai orang lain, menghargai lingkungan, gotong royong, dan lain-lain. Jadi Jepang itu sepertinya ya sama ya, meniru dengan kita. To enrich kokoro, yaitu memperkaya hati nurani dengan liutamima makarimal akhlak. Ini yang sangat-sangat penting. Saya masih ingat waktu saya masih SD, tahun 50-an. Itu waktu itu sedang ramai-ramainya, waktu itu ramai sekali dibicarakan masalah demoralisasi. Jadi moral bangsa yang menurun tajam pada waktu itu, sekitar akhir tahun 50-an. Saya masih SD. Itu sudah lama sekali. Saya simpan buku saku kecil yang mengupas mengenai masalah demoralisasi di Indonesia itu. Setelah itu memang banyak usaha-usaha yang diarahkan untuk mengembalikan, meningkatkan moral bangsa kita itu. Saya kira yang sangat intensif sebetulnya itu pada waktu Bung Karno sendiri, ada P4, lewatnya Soeharto juga sama, tapi semuanya tidak ada yang maksimal hasilnya. Nah, ini Muhammadiyah yang mempunyai ranting sampai pelosok-pelosok di Indonesia, sebetulnya secara struktural itu sangat potensial, sangat penting untuk bisa menggerakkan kembali peningkatan karakter atau akhlak ini. Saya mohon maaf Pak Haidar, barangkali kalau diagendakan secara khusus ya, bagaimana secara operasional masalah ini harus ditangani, mungkin sangat baik. Jadi usaha untuk meningkatkan, membina karakter bangsa atau umat masyarakat ini tidak piecemeal, tidak terpotong-potong, tapi terintegrated, menyeluruh. Kalau dikatakan dalam bahasa Inggris kira-kira nationally integrated program, satu program yang terpadu secara nasional. Nasional artinya ada sentralnya. Dalam hal ini mungkin PP Muhammadiyah. PP Muhammadiyah bisa membentuk satu lembaga atau satu tim atau apapun namanya yang untuk mengarahkan seperti ini. Dulu waktu zamannya Rustam Abdul Ghani, beliau itu yang menyusun, ada timnya itu tentu saja. Jadi seperti itu kira-kira. Kalau kita melakukan satu studi perbandingan, barangkali yang lama itu masih bisa kita contoh strukturalnya itu. Saya dulu tahun 67 ada konferensi nasional IMM di Banjarmasin. Saya masih ingat sekali. Saya waktu itu diperkenalkan, ya kami dari Yogyakarta, pimpinan DPP IMM itu diberitahu adanya program
jamaah, sistem jamaah waktu itu ya di Banjarmasin. Jadi masih sangat awal itu. Jadi setiap ranting itu dibentuk jamaah, anggotanya berapa keluarga gitu. Tapi itu semua terangkai dalam satu sistem, secara sistemik. Programnya tentu saja mungkin dari Muhammadiyah cabang di Banjarmasin ya mungkin. Itu saya rasa satu usaha yang konkret, tidak berwacana tapi konkret dilakukan. Ini yang perlu kita laksanakan, tidak wacana tapi betul dilakukan secara nyata, dengan action, satu tindakan nyata. Ini yang barangkali Muhammadiyah bisa merancang ya. Mungkin PP saja yang merencanakan, nanti kalau menunggu muktamar lagi kan lama sekali itu. Jadi kalau bisa difikirkan, yaitu bagaimana Muhammadiyah itu menggerakkan pembinaan akhlak ini, karakter ini secara terpadu. Muhammadiyah yang mempelopori. Jadi untuk segala strata, untuk murid-murid, untuk orang tua, untuk pedagang, untuk pejabat, semuanya harus dilaksanakan secara simultan dan terencana. Ini pekerjaan yang membutuhkan pemikiran. Dulu waktu saya diganti Pak Malik sebagai menteri, saya menyampaikan hal ini secara tertulis. Saya waktu itu pesan pada Pak Malik 3 hal. Pak Malik Fajar, Abdul Malik Fajar. Pak Malik, saya tolong, ini ada 3 hal yang saya titipkan. 1, program pendidikan karakter yang sudah kami mulai. Biayanya banyak waktu itu, 1, berapa triliun waktu itu ya. Tapi ternyata baru beberapa bulan saya diganti Pak Malik. Coba ini tolong dilanjutkan. Saya rasa sudah bagus itu. Kami susun oleh para dirjen dan para direktur waktu itu. Tidak hanya untuk Diknas, tapi untuk menyeluruh. Jadi yang terlibat terutama yaitu Departemen Agama, waktu namanya Departemen Agama, Departemen Kesehatan, Departemen Dalam Negeri, itu semua terpadu. Nah, waktu Pak Abdul Malik diganti Pak Bambang ya, saya teruskan juga pada Pak Bambang. Beliau juga ternyata programnya agak lain. Nah, Pak Bambang diganti Pak Nuh ya, Pak Nuh. Saya kepada Pak Nuh 3 hari setelah dia dilantik, beliau telepon saya, Pak Yahya nuwun sewu, kalau pada sowan, jangan terbalik. Saya yang sowan pada Pak Menteri, Bapak kan Menteri. Enggak, Pak Yahya kan senior saya. Kata oleh ini kan jabatan, saya harus sowan pada Pak Menteri. Akhirnya saya ketemu Pak Muhammad Nuh di Hotel Mulia. Saya kemukakan, Pak Nuh, nuwun sewu, saya pernah menyampaikan ini kepada Pak Abdul Malik, tapi belum sampai terlaksana oleh karena waktu itu Pak Malik kan sedang memperjuangkan Undang-Undang Pendidikan yang tahun 2003 disahkan oleh DPR. Napa Pak Yahya mengenai program pembinaan karakter bangsa. Oke, mangke kula tangani aja. Kira kemudian saya sampaikan proposalnya pada Pak Nuh. Hanya sehari dia merespon secara positif. Matur nuwun Pak Yahya, dia membentuk satu tim di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
dan dilaksanakan juga. Tapi pelaksanaannya tidak seperti yang saya gambarkan ya. Tapi sudah baik. Saya senangnya tuh beliau tuh langsung merespon dulu, Pak Nuh itu. Jadi pembinaan karakter ini memang harus telaten. Unit yang paling kecil yang bertanggung jawab penuh itu adalah sebenarnya keluarga. Ini tadi yang saya sebutkan di Banjarmasin ada sistem jamaah di Banjarmasin. Itulah saya inti yang sangat penting. Saya pernah, ya, kira 2 bulan yang lalu, ada rapat komite sekolah di kampung saya. Saya selalu waktu itu bilang kepada kepala sekolah SD, terutama SD, tolong itu anak-anak diajari bahasa yang baik. Kalau ini di Jawa ya boso itu. Bahasa itu mempengaruhi akhlak, mempengaruhi tingkah laku. Jadi saya mohon diajarkan praktek. Bahasa itu masalah praktek. Enggak dengan teori tapi harus dipraktekkan itu bahasa itu. Kalau saya hidup saya orang Jawa Tengah malah. Jawa pinggiran lah. Kalau Jawa inti kan Jogja, Solo, Joglo. Kalau saya itu Jawa pinggiran, daerah Brebes. Jadi bahasanya Jawa tapi tidak halus. Saya bilang sama guru-guru, itu anak-anak diajari boso. Boso itu mempengaruhi sekali tingkah laku anak. Jadi saya minta itu. Nah, waktu itu saya mau masuk ke tempat pertemuan, ada anak perempuan sedang berjalan, ya sekolah itu juga. Saya ini kelas pinten 5. Kelas pinten 5. Saya kaget. Jadi saya tuh mengharapnya gangsal gitu ya. Jadi saya bilang sama, itu payah itu anak-anak. Coba ini yang paling elementer itu dibiasakan itu. Kalau orang terbiasa dengan bahasa yang halus, yang sopan, ya insya Allah mungkin pastilah tingkah lakunya mesti baik. Jadi saya memberi pengantar, sudah sekian lama, sudah sekian banyak usaha, tetapi kalau sudah menyangkut masalah uang dan jabatan pasti ribut, terutama uang. Ini kan fenomena yang akhir-akhir ini kita saksikan. Siapa tuh kanjeng siapa itu? Ya. Sama Brajamusti kan masalah uang itu. Orang begitu mudah dikelabui oleh uang. Uang juga. Jadi Bapak Ibu sekalian, coba difikirkan bagaimana membangun karakter pada anak-anak di tingkat keluarga. Saya kira bukan hanya ibu ya, memang ibu itu yang paling berpengaruh. Saya pada anak saya itu enggak itu ibu kok, itu tadi yang bilang. Jadi bukan saya, ibu itu apa ibu. Jadi tolong nanti keluarga ini coba bukan hanya Aisyah saja, tapi juga semuanya itu bersama-sama secara integrated, terpadu membuat program dari bawah, dari keluarga, nanti lalu di organisasi, semuanya berjenjang. Kalau terlaksana dengan baik, insya Allah ada hasilnya. Tapi kalau sendiri-sendiri, diwacanakan sendiri-sendiri, oleh karena tadi yang penyusup itu banyak sekali dalam program itu.
Jadi selalu gagal itu, oleh karena tidak integrated, tidak diawasi, tidak ada perencanaan yang matang. Itu beberapa waktu yang lalu kan ada usaha untuk orang berpartisipasi dalam sekolah dengan mengantar anak. Itu bukan jelek, baik. Tapi tidak terintegrated, tidak terencana secara menyeluruh. Itu sama sekali tidak jelek. Kami saja waktu itu ada dana yang kami sediakan 1 sekian triliun untuk membuat buku anak-anak itu, lalu untuk pengawasannya, lalu sosialisasinya itu harus betul-betul direncanakan dengan baik. Dan mungkin Pak Haidar bisa nanti kalau memang ada pertimbangan itu, cari orang yang mempunyai perhatian, kepedulian kepada masalah pembangunan karakter. Saya itu mencontohkan bukan Ruslannya ya. Dulu Pak Ruslan Abdul Ghani itu ditunjuk itu tepat tuh orang, dia bisa merencanakan begitu bagus walaupun waktu itu tidak maksimal hasilnya. Tapi itu usaha yang saya rasa sistematis, sangat sistematis, terprogram dengan baik waktu itu. Saya sudah setengah jam ya, lebih ya. Jadi mohon maaf ini. Sudah setengah jam, sudah lama. Dan mudah-mudahan ini ada gunanya. Nanti saya mohon bisa dipertimbangkan oleh pimpinan pusat supaya program ini nationally integrated program. Secara nasional itu satu program yang terintegrasi, sistemik juga, sistematik, ya, tidak sendiri-sendiri. Kalau sendiri itu memang kurang sempurna ya, dan tidak ada pengawasannya yang langsung. Saya dulu waktu mengusulkan kepada Pak Nuh itu ada satu tim yang mengawasi juga, mengawasi jalannya program itu. Tapi Pak Nuh waktu itu juga ada prioritas lain yang dia laksanakan. Jadi ini saja ibu-ibu dan bapak sekalian. Ibu-ibu itu memegang kunci itu Bu. Betul Bu. Saya itu Bu ya, kalau sudah oleh ibu jangan, saya sama sekali nggak pernah berani. Saya pernah mogok mengajar. Saya kan mengajar SMA. Bahkan waktu saya menteri, saya juga masuk ke SMA juga mengajar 2 kali, berapa kali. Waktu itu sebelum jadi menteri, saya itu masuk kelas, anaknya sudah pada nggak ada, hilang, ya Allah ini kemana ya. Saya sudah capek-capek, saya datang ke guru jaga ya. Wah ngapunten Pak Yahya, saya ke kepala sekolah, kemana ini anak-anak? Dia itu ternyata sedang tilik, kawannya sakit, kan itu ngawur sekali itu. Anak sakit satu kelas tuh pergi semua. Aduh ini, Masya Allah gimana. Lalu saya bilang sama kepala sekolah, sudah saya nggak mau mengajar lagi kalau begini. Mengapa nggak diawasi ini anak? Saya betul-betul mogok tuh, nggak mau mengajar. Saya waktu mengajar bahasa Inggris sama akhlak waktu itu. Setelah 2 minggu saya disurati oleh kepala sekolah, Pak ya mohon saya aja cari yang lainnya. Kalau belum bisa menata, saya tidak akan masuk lagi. Setelah 1 bulan, kepala sekolah ini tahu sandi saya. Bilang apa sama ibu saya. Ibu saya, ya katanya kamu nggak mengajar. Saya bilang, iya Bu. Takut sekali saya sama ibu. Mengapa? Saya terangkan, itu anaknya nggak diawasi. Apa yang saya katakan kan tidak ada gunanya. Terus
besok mulai ngajar lagi. Saya langsung mengajar itu. Kalau seorang ibu saya sudah nggak berani itu. Jadi ibu itu betul-betul kunci itu. Dulu saya pernah Bu diangkat menjadi salah satu apa sih namanya, jambore ke Filipina waktu itu, waktu SD. Orang pergi ke luar negeri itu sangat-sangat jarang. Saya oleh ayah saya itu seorang usah mengapa ke Filipina jauh-jauh. Kalau sekarang kan mudah. Dulu waktu itu kan sangat jarang orang ke Filipina. Ke Jakarta aja jarang, ke Jakarta kok apalagi ke Filipina. Oh ya Allah, nggak boleh oleh ayah saya. Saya itu betul-betul sangat gundah gulana istilahnya. Lalu saya oleh ibu gini, sudah ya turuti kata ayah kamu, pasti ada hikmahnya. Ayah itu tahu tuh, kamu jangan sedih, harus kalau pas sekarang semangat gitulah. Insya Allah nanti ini saya doakan, kata ibu saya tuh, kamu akan keluar negeri lebih jauh daripada ke Filipina dan lebih lama lagi itu. Waktu itu saya nggak mungkin Bu, oh jangan begitu. Betul itu. Itu SMA saya mendapat beasiswa AFS ke Amerika 1 tahun. Amerika lebih jauh lagi itu. Dan lama 1 tahun. Kalau di Filipina hanya 3 hari. Jadi doa ibu itu sangat manjur Bu. Jadi tolong Bu, itu anak-anak ya juga bapak-bapak juga ya. Kata Nabi kan, kullu dzunubi yuakhirullahu ila yaumil qiyamah illa uququl walidain. Semua dosa itu nanti diakhirkan siksanya kecuali 1, yaitu melawan orang tua. Karena itu Bu, jangan sampai kalau bahasa Jawa itu nyepatani ya. Nilainya 0 KB, nanti 0 sungguh loh itu. Itu ada kawan saya, adik itu ingin jadi akmil tentara. Oleh ibunya, usah ngoning alas di pangan macan. Mak jangan begitu. Nah, kamu tidurnya mesti bangunnya siang, nanti kalau sudah bangun kamu mesti tidur kan dimakan macan, nggak usah di tentara. Nggak terima sungguh-sungguh tuh, nggak terima. Ibu sih yang mendoakan ini, silakan ibu juga. Jadi Bu, saya rasa peran ibu itu sangat-sangat penting dalam berbagai contoh riwayat itu, mungkin juga hadis ya. Nabi menunjukkan betapa pentingnya peran ibu. Saya baca majalah Al-Muslimun, yang persis diceritakan waktu itu ada pemberontakan di Yunani, itu nggak pernah bisa dipadamkan. Lalu pinter itu pemerintah, ibunya pemberontak itu diundang, disuruh untuk memberhentikan itu anaknya berontak tuh. Mau dia tuh, oleh karena ibunya tuh yang melarang untuk berontak tuh. Banyak riwayat-riwayat seperti itu. Jadi ini saja yang saya sampaikan, sangat sederhana, mungkin praktis, mudah-mudahan ada faedahnya. Dan mohon maaf ini Mas Huda, waktunya sudah habis ya. Pas ya udah dipas-paskan. Begitu saja. Alaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Yahya. Pak Yahya ini usianya kepala 8 ya, kalau tidak salah 84. Jadi
masih powerful. Oh, 74 ya. Mas. Ya, dari apa yang disampaikan Pak Yahya bicara soal karakter, tentu ini juga membentuk etos gitu. Jadi ada satu anekdot menarik yang populer yang kaitannya dengan karakter dan etos kerja. Mungkin ini anekdot populer. Jadi kalau negara ini dibagi jadi 4 kategori etos kerjanya dengan bicara. Jadi ada kategori pertama itu negara yang banyak bicara, banyak bekerja. Contohnya itu Amerika, negara-negara superpower, Inggris, Jerman gitu. Kemudian yang kedua adalah negara yang sedikit bicara, banyak bekerja. Contohnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Yahya, Jepang, Korea Selatan. Mereka yang bermata-mata sipit lah, biasanya Asia Timur. Kemudian ada sedikit bekerja, banyak bicara. Nah, ini negara-negara berkembang, negara-negara berkembang lah. Salah satunya Korea Utara gitu kan, yang banyak ngomong tapi sedikit bekerja. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah sedikit bicara, sedikit bekerja. Nah, contohnya negeri-negeri di Afrika dan seterusnya. Lalu Indonesia masuk ke kategori mana? Yaitu yang apa yang dibicarakan beda dengan apa yang dikerjain. Tapi kalau Muhammadiyah enggak, insya Allah Muhammadiyah dengan spirit berkemajuan. Kalau Muhammadiyah itu meskipun kita punya moto yang Hizbul Waton, sedikit bicara banyak bekerja, tapi kalau Muhammadiyah insya Allah bicara seperlunya, banyak kerja dan banyak karya insya Allah. Dan Bapak Ibu, para jamaah pengajian bulanan pimpinan pusat Muhammadiyah dan tentunya pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada. Di tengah-tengah kita sudah hadir Bapak Bupati Gorontalo, Wali Kota Gorontalo, Bapak Martin Toha. Mohon berdiri Pak Martin Toha. Sudah, masih di luar ya? Masih di luar. Jadi sepertinya ada message yang masuk ke saya, beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Tapi memang pengajian kita ini cukup menarik Pak Haidar, karena memang banyak sekali warga kita di daerah tertarik dan antusias sekali dengan pengajian BPMU. Bahkan saya sempat bertemu salah satu peserta pengajian di Menteng Raya 62 ini, ada salah satu bapak yang setiap bulannya itu dari Bogor, naik motor dari Bogor ke Jakarta untuk ikut pengajian bulanan PPMU. Saya tidak tahu beliau hadir tidak, tapi saya sering menjumpai dan tanya dengan beliau. Jadi kadang beliau nginep, kadang pulang. Cukup sepuh beliau dan naik motor dari Bogor. Mungkin kalau ada, ya, luar biasa sekali gitu, spirit untuk anak-anak muda tentunya. Selanjutnya masih tentang membangun karakter Indonesia berkemajuan. Selanjutnya kita persilahkan Bapak Profesor Bambang Sudibyo untuk menyampaikan bisa pengalaman hal-hal ataupun gagasan-gagasan tentang bagaimana membangun karakter Indonesia berkemajuan. Monggo Pak Bambang Sudibyo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Yang sama-sama kita hormati Ketua Umum kita Pak Haidar Nasir, Sekjen kita Pak Mukti, kemudian yang baru saja berbicara tokoh kita juga Pak Yahya Muhaimin, para hadirin semua peserta pengajian Muhammadiyah dan para pemirsa TV-mu di mana saja berada.
Kita malam ini membicarakan membangun karakter Indonesia berkemajuan. Kita memiliki Undang-Undang Pendidikan Nasional, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang disahkan pada tahun 2003. Pada waktu itu Menteri Pendidikannya adalah Pak Malik Fajar. Undang-undangnya adalah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003. Undang-undang ini sempat kontroversial, sempat ramai. Salah satunya yang diramaikan, yang paling kontroversial pada waktu itu karena adanya keharusan menyediakan guru agama sesuai dengan agamanya peserta didik. Ramai betul itu waktu itu. Kurang begitu kurang begitu kontroversial ya, tetapi belakangan ini sering dipermasalahkan, yaitu tidak adanya lagi katanya itu pendidikan budi pekerti. Ya. Itu tidak benar, ya, karena undang-undang ini tidak menggunakan istilah budi pekerti, tetapi istilah yang dipakai adalah akhlak mulia. Jadi tuduhan bahwa undang-undang ini menghilangkan pendidikan budi pekerti itu sama sekali tidak benar, ya, karena istilah yang dipakai adalah akhlak mulia. Sistem pendidikan nasional itu menganut 3 jalur pendidikan, yaitu jalur pendidikan formal, jalur pendidikan non formal, dan jalur pendidikan informal. Pendidikan formal adalah pendidikan-pendidikan yang dijalankan oleh sekolah, madrasah, perguruan tinggi. Ini pendidikan formal. Kemudian pendidikan non formal adalah pendidikan-pendidikan kursus. Pada umumnya ini adalah kursus-kursus keterampilan hidup. Ini non formal. Kemudian pendidikan informal adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Termasuk di sini adalah ketika kita membaca koran, ya, maka itu adalah masuk dalam pendidikan informal. Kita belajar di perpustakaan, itu pendidikan informal. Kita nonton TV, ya, mendengarkan radio, itu adalah pendidikan non formal. Kalau zaman sekarang, wah, gadget kita itu sangat canggih, ya. Kita bisa membuka materi yang sangat bermacam-macam, itu termasuk dari bagian pendidikan non formal. Informal, ya. Nah, justru pendidikan informal inilah sebetulnya yang merupakan jalur pendidikan yang terbesar. Ya. Di negara-negara maju, ya, ini karena topik kita kan membangun karakter Indonesia berkemajuan, ya. Dalam konteks Indonesia yang berkemajuan, ya, justru pendidikan informal inilah yang paling penting. Karena kita melakukannya sepanjang waktu, ya. Kita mau melakukan kapan saja itu. Kalau pendidikan formal pada umumnya, ya, kalau sudah jam 6 sore sudah enggak ada lagi itu. Ya, biasanya seperti itu pendidikan formal, ya. Pendidikan non formal juga seperti itu. Tapi kalau pendidikan informal, ya, sejak dahulu kalau kita ngaji itu malam biasanya, ya. Deres Al-Quran, ya, malam, ya. Kita tahajud itu juga pendidikan informal, ya. Jadi pendidikan informal ini sifatnya lifelong education dan kita bisa lakukan sepanjang hari. Nah, penyelenggara pendidikan informal yang terbesar itu adalah pada saat ini adalah TV. Ya, alhamdulillah kita Muhammadiyah sudah punya TV-mu, ya. Ini artinya apa? Muhammadiyah sudah on the right track, ya. Punya instrumen yang sangat strategis untuk pendidikan informal. Nah, permasalahannya sekarang, ya, konten dari pendidikan informal ini. Ya, ketika TV, ya, itu menyiarkan pendidikan-pendidikan yang bagus, ya, maka itu ya bagus, ya. Tetapi banyak sekali sekarang infotainment, ya,
yang sifatnya tidak mendidik, ini sifatnya destruktif sekali. Ya. Sifatnya sangat destruktif. Ya. Nah, jadi sekarang sebetulnya dengan adanya TV ini ya, berarti kita sudah mulai melakukan pendidikan ya dengan menggunakan teknologi yang tinggi. Ya. Lah, sifat dari teknologi yang sangat maju itu, sangat cepat perubahannya itu ya, salah satu dari dampak dari kemajuan teknologi itu adalah blurring industry boundaries. Batas-batas industri itu menjadi tidak jelas lagi. Salah satu contoh ya. Sekarang ini kalau kita lihat itu 7-Eleven itu. 7-Eleven itu sebetulnya retail store atau restoran sebetulnya. Yang mana itu? Dua-duanya. Ya. Demikian juga dengan kalau kita permasalahkan TV ya. TV itu industri penyiaran atau industri pendidikan? Lebih besar mana itu? Entertainment atau pendidikan? Edutainment barangkali. Karena dua-duanya ini. Ya. Dua-duanya TV sekarang berfungsi untuk entertainment ya, tetapi pendidikan juga iya. Oleh karena itu menjadi sangat penting ya bagi kita untuk mengawal ya. Untuk mengawal konten dari siaran TV. Karena banyak sekali sekarang itu TV yang isinya gosip, gibah itu. Wah itu udah. Kadang-kadang fitnah. Ya. Itu betapa itu ya dosa yang dilakukan oleh para pemilik penyiar, semua yang terlibat di situ, ya kan? Termasuk yang menikmati kita semuanya ini. Ya. Sebetulnya saya sudah beberapa hari ini berusaha untuk menghubungi Pak Muhadjir ya, berarti sulit sekali karena beliau ternyata sedang berada di Papua gitu ya. Saya mau berbicara masalah ini bahwa mumpung ini Menkominfo itu Pak Rudiantara itu sedang akan merevisi undang-undang penyiaran. Ya. Ini adalah momentum yang sangat baik ya agar konten dari siaran TV itu dikendalikan. Dan seharusnya Mendikbud yang biasanya diisi oleh kader-kader Muhammadiyah itu diberi kewenangan untuk menyangsi ya siaran TV. Harusnya diberi kewenangan untuk menyangsi siaran TV. Ya, karena memang ya, sekarang itu penyelenggara pendidikan informal yang terbesar itu adalah TV. Ya. Jadi sudah sangat layak kalau Mendikbud itu diberi kewenangan ya, ikut mengendalikan untuk mengawasi termasuk menyangsi konten dari siaran TV. Bayangkan TV itu jangkauan audiensnya ya hampir itu tidak terbatas ya. Bersifat long distance learning yang bisa dilakukan selama 24 jam sehari. Ya. Dampaknya lebih massal dan masif ya dibandingkan dengan sekolah dan perguruan tinggi. Ya. TV juga bersifat entertaining yet educating. Ya. Kalau salah desain ya dampak negatifnya juga akan bersifat massal ya. Oleh karena itu ya mumpung sekarang akan ada amandemen undang-undang penyiaran ya maka perlu sekali ya pengendalian ya terhadap siaran TV ini. Dan Pak
Rudiantara Menkominfo itu juga saya kira orangnya juga saya kira termasuk bertanggung jawab. Beliau adalah anggota Dewan Masjid, jadi saya kira itu bisa diajak untuk berbicara mengenai itu. Ya. Jadi barangkali itu yang saya sampaikan ya, supaya nanti ada ruang dan waktu untuk berdiskusi ya. Dari saya kira itu saja, supaya nanti Pak Haidar punya waktu yang cukup luas untuk memberikan pengarahan ya, dan Mas Huda pun juga bisa mainkan gendangnya dengan baik ya. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami beri waktu cukup panjang, ternyata Pak Prof. Bambang Sudibyo menyampaikan dengan singkat dan ringkas dan memberikan ruang yang lebih untuk Pak Ketua Umum bicara banyak di mimbar ini. Pemirsa TVMU dimanapun Anda berada, dan tentunya para hadirin jamaah pengajian rutin pimpinan pusat Muhammadiyah. Ya, apa yang disampaikan Pak Bambang Sudibyo tentu menjadi keresahan kita bersama, tentunya bagaimana tantangan globalisasi tentunya dalam dunia teknologi itu cukup juga memberikan implikasi negatif bagi perkembangan khususnya karakter dan mental bukan hanya anak muda, anak didik kalangan masyarakat. Televisi misal juga memberikan dampak yang cukup signifikan. Bagaimana di era modern ini televisi itu sudah bukan menjadi barang yang mahal lagi, bahkan sudah masuk dalam kamar-kamar anak-anak kita gitu. Bahkan bisa di satu rumah itu ada banyak televisi gitu Pak Bambang. Di kamar anaknya ada TV, kamar bapaknya ada TV, di kamar bapaknya juga dua gitu, ibunya sendiri TV-nya gitu, di dapur ada TV gitu, bahkan di tempat-tempat yang lain. Dan yang kedua tentu juga berkembangnya internet, gadget yang kita pegang hari ini. Apalagi ada teori generasi tentang generasi X, Y, Z. Generasi Z yang belakangan disebut sebagai I generation atau internet generation juga mempengaruhi juga anak-anak kita, adik-adik kita sekarang begitu antusias gitu terhadap gadget gitu, sehingga kemudian kontrol terhadap konten-konten yang negatif juga cukup. Tapi juga ada yang menarik gitu, gara-gara Google juga sebetulnya, gara-gara internet juga sebetulnya kita menjadi banyak hal yang bisa didapatkan oleh kita gitu, banyak informasi yang bisa kita dapatkan. Semisal pemirsa yang tidak bisa berkesempatan langsung hadir hari ini bisa lihat di channelnya TVMU gitu, biasanya banyak gitu. Karena saya lihat sempat tadi di channel TVMU yang diupload di YouTube itu sampai 1.000, 2.000, bahkan ada yang satu kesempatan bisa mencapai puluhan ribu, dan saya pikir itu membantu. Dan juga yang menarik tentu juga kita bisa banyak mencari informasi. Terakhir saya tanya ke Google tentang sungai bersih juga, karena Foke juga ada informasi penting di situ. Foke gitu. Bahkan saya ketik kantor IPM bersih gitu, karena Foke juga informasinya juga jadi terang gitu. Jadi ada ya. Ini belakangan yang sedang ramai. Mungkin masih ada waktu kurang lebih sampai 30 sampai 40 menit ke depan, 35 menit mungkin, karena kita jadwalkan sampai jam 10. Jika memungkinkan nanti ada tanya jawab, silakan untuk Pak Dr. Haidar Nasir untuk menyampaikan pandangannya tentang membangun karakter Indonesia berkemajuan. Silakan Pak Haidar Nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wa syukra lillah wa la haula wa la quwwata illa billah wa nusalli wa nusallimu ala nabi Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pak Yahya dan Pak Bambang yang saya hormati, Mas Muti dan
Mas Huda, para peserta pengajian bulanan pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan para pemirsa TV-mu dimanapun berada. Tugas saya sebenarnya menutup gitu ya, dan khulasah gitu ya, menyimpulkan dari apa yang disampaikan Mas Mukti, Pak Yahya, dan Pak Bambang. Sehingga kesimpulannya apa yang disampaikan Mas Mukti, Pak Yahya, dan Pak Bambang itulah yang saya sampaikan. Sehingga simple. Ada 3 hal yang kita elaborasi, kita simpulkan dari ketiga pembicara kita ini yang berkaitan dengan karakter Indonesia berkemajuan. Jadi kita memang mengangkat ini menjadi tema milad kita yang insya Allah nanti puncaknya akan diselenggarakan di Yogyakarta tanggal 17 November malam di Sportorium Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Sekaligus juga ada acara konsolidasi nasional yang dihadiri selain pimpinan pusat, ortom tingkat pusat, majelis lembaga, juga perwakilan dari pimpinan wilayah Muhammadiyah dan Aisyah seluruh Indonesia, dan para pimpinan amal usaha. Apa yang dipesankan Pak Yahya maupun Pak Bambang memang perlu menjadi perhatian kita Muhammadiyah, baik lewat lembaga pendidikan, organisasi-organisasi yang ada di internal persyarikatan, maupun institusi keluarga. Bagaimana mewujudkan pendidikan karakter yang mampu membentuk karakter manusia Indonesia berkemajuan. Bagi Muhammadiyah itu kan karakter menyangkut kecenderungan jiwa yang membentuk perilaku yang khas, ya. Perilaku yang khas yang membedakan seseorang dari orang lain. Nah, kalau kita ambil hal-hal penting dari ketiga pembicara itu, ada 3 hal pokok yang perlu menjadi perhatian kita di dalam membangun karakter. Yang pertama menyangkut value, menyangkut nilai. Jadi di dalam kehidupan kita, lebih-lebih bagi seorang muslim, tua, muda, apapun posisinya, itu yang akan membentuk karakter itu tergantung pada apa yang dimiliki di dalam alam pikirannya yang disebut dengan nilai. Value, nilai itu orientasi dasar manusia tentang hal yang benar dan salah, baik dan buruk, pantas dan tidak pantas. Yang itu menjadi state of mind, menjadi minda atau alam pikiran setiap orang. Jadi kalau dalam diri kita itu ada nilai benar salah, baik buruk, pantas tidak pantas, itu insya Allah itu akan menjadi ciri dari kita berbuat. Yang membedakan kita dari hewan, ya, hewan itu kan makhluk insting, ya, yang perilakunya itu lebih banyak ditentukan oleh naluri-naluri alamiah dia. Nah, manusia itu memiliki naluri alamiah seperti hewan juga, gitu ya. Pak Yahya menyebut misalkan kesukaan manusia pada harta, pada materi, pada hal-hal yang adna, yang dunia, makan, minum, dan pemenuhan biologis, gitu kan. Itu kan alamiah sekali. Tapi manusia diberi value bahwa ada hal benar dan salah,
baik dan buruk, pantas dan tidak pantas. Sehingga dia tidak akan makan seperti hewan makan, karena ada value di dalam dirinya. Ada hal sesuatu itu benar, gitu ya, tetapi belum tentu patut, misalkan seperti yang Pak Yahya contohkan tadi. Jadi nilai kepatutan itu sekarang sering menjadi nisbi, gitu ya. Dulu kita diajari tentang hifdzul lisan, misalkan berkata dengan penuh penuh pertimbangan, sehingga menjaga mulut, menjaga lisan itu. Seiring dengan perubahan kehidupan di sekitar kita, muncul media elektronik, misalkan tadi disebut oleh Huda, ya, lewat teknologi elektronik yang sangat canggih, gitu ya. Sekarang WA group dan macam-macam itu begitu rupa, gitu kan. Hifdzul lisan itu juga harus ditransfer menjadi hifdzul kalam, misalkan, atau ya sejenisnya, gitu. Karena ketika kita bermain kata-kata lewat tulisan, apalagi dalam suasana emosi, misalkan, apa saja bisa langsung keluar di situ. Jadi, tapi kalau kita langsung itu lain sekali, gitu. Kalau saya ketemu Huda pas dalam suasana marah, setelah ketemu itu beda. Tapi lewat media elektronik, karena nggak ketemu orangnya, paling gambarnya, gitu kan, itu bisa keluar apa saja, ya. Nah, value ini penting karena ada bingkai. Nah, sekarang tugas lembaga pendidikan, tugas organisasi dakwah, tugas keluarga, institusi keluarga seperti disampaikan Pak Yahya dan Pak Bambang adalah bagaimana selalu memberi frame nilai itu. Kalau tanpa itu ya bablas itu. Jadi orang jadi lepas saja. Nah, sementara juga pada saat yang sama value-nya berubah juga dengan nilai-nilai, orang nyebut nilai sekular, gitu ya. Nilai sekular itu nilai-nilai ketika agama lalu mengalami satu proses peminggiran secara masif, itu lalu yang muncul adalah rasionalitas, gitu ya, dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi ini penting, bagaimana kita memperkaya nilai itu. Maka mungkin perlu ada buku, bahkan ada banyak teks itu ya, atau dengan ada an-nadhafatu minal iman di pintu setiap ruang kelas misalkan. Lalu ada kesadaran nilai setiap anak yang masuk itu untuk memelihara hidup bersih dan sebagainya. Yang disampaikan Pak Yahya bahwa hidup-hidupkanlah Muhammadiyah, jangan cari penghidupan dalam Muhammad, itu value itu. Jangan diperdebatkan itu, lalu diselisik sampai itu. Tapi value-nya apa? Jadi mengutamakan ketulusan dan penghidmatan. Tapi kalau diperdebatkan itu nggak sampai-sampai itu. Akhirnya banyak berdebatnya ketimbang mempraktekannya, gitu kan. Keikhlasan dikaitkan dengan nafkah, keikhlasan dikaitkan dengan profesi macam-macam, gitu ya. Yang kedua yang berkaitan dengan role model. Dalam bahasa agama uswah hasanah. Jadi Nabi itu kan disebut uswah hasanah, contoh teladan. Jadi meniru yang paling baik adalah ketika ada contoh. Kiai Dahlan itu role model, Nyai Dahlan itu role model. Lalu kita punya role model Sudirman misalkan untuk TNI, untuk tentara, ya. Itu kan produk dari pendidikan Muhammadiyah, ya. Biarpun tidak formal, tetapi Sudirman adalah role model bagi tentara. Siapapun tentaranya, pangkat apapun, mesti role modelnya adalah Sudirman. Yang dengan paru-parunya yang tinggal satu, dia tetap gigih menjadi pejuang gerilyawan dan akhirnya menjadi Panglima TNI. Padahal kalau dilihat pendidikannya, dia kalah dari Urip Sumoharjo yang lulusan Breda, ya, Belanda. Jadi dia modalnya seperti itu, tapi karena punya karakter.
Sudirman punya karakter. Jadi ada logika orang pandai dan orang baik itu ketika harus memilih yang mana. Yang bagus memang dua-duanya, orang pandai sekaligus baik. Tapi ketika harus memilih satu di antaranya, memilih orang baik. Kepandaian bisa diasah. Nah itu karakter ya. Banyak sekali sosok-sosok Muhammadiyah yang menjadi contoh itu di setiap tempat. Nah sekarang ini kita semua harus hadir menjadi role model bagi sekitar kita. Yang menjadi bapak entah sudah lama ataupun baru, yang jadi ibu tadi, apalagi ibu ya gitu. Bapak juga harus jadi role model. Role model menjadi orang tua yang tulus, yang cintanya seluas samudra. Karena kita berhadapan dengan realitas hidup anak-anak generasi baru yang mungkin berbeda dari zamannya. Tetapi dengan kecintaan, dengan kasih sayang misalkan, orang tua akan mentransfer energi positif buat anak-anaknya. Jadi kalau mengikuti kepandaian bisa-bisa anak-anak sekarang lebih pandai ketimbang orang tuanya gitu kan. Tapi yang tidak dimiliki adalah ketulusan seorang tua gitu ya. Jadi role model itu menjadi sangat penting. Jadi pimpinan juga sama. Hal yang tak mudah dipraktekkan oleh pemimpin adalah logika kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Kata sejalan tindakan. Jadi banyak orang yang segan pada kita gitu ya. Yang lahir dari sikap yang autentik itu karena kemampuan untuk bisa menjadi role model, dicontoh. Sehebat apapun orang itu, dia hanya diterima oleh massa, oleh orang banyak, sebatas kepopuleran dan kehebatannya. Tetapi ketika luruh nilai keteladanannya, ya hanya berhenti di situ. Tetapi orang yang bisa dijadikan contoh, dia punya energi positif yang luar biasa, yang bisa menggerakkan hati orang. Tapi itu tidak bisa dibuat-buat, tidak bisa dicitrakan. Itu adalah perilaku yang mengalir alamiah. Jadi lisanul hal absahu min lisanil maqal. Perbuatan itu adalah sesuatu yang paling sah ketimbang yang lain. Nah, kita harus memproduksi banyak di antara kita itu untuk menjadi role model di dalam kehidupan kita. Dalam buku Visi Karakter Muhammadiyah itu ada 4 karakter manusia Indonesia menurut Muhammadiyah yang berkemajuan. 1, religius. Di orang Indonesia itu apapun agamanya, apapun suku, kedaerahan dan lingkungan budaya, dia memiliki karakter religius, jiwa keagamaan atau keberagamaan. Nah, religiositas itu kan melampaui agama apapun. Jadi siapapun agamanya dia menjadi santun, misalkan humanis, lalu cinta sesama sebagai pantulan dari cinta kepada Allah, misalkan. Karena di dalamnya ada value tadi. Wallah fi aunil abdi madamal abdu fi auni ahihi. Jadi Allah itu cinta pada orang yang selalu berbuat kebaikan, mengabdi pada orang lain, sehingga Allah juga mengabdi cinta kepadanya. Jadi banyak. Jadi ini satu contoh religiositas. Ada banyak orang atau orang berpengetahuan agama belum tentu dia menunjukkan religiositas. Di saat marah dia bisa menahan amarahnya, itu kan? Itu. Padahal ilmunya mengajarkan bahwa kamu harus bisa menahan marah, tapi mempraktekannya kan susah, itu ya. Pas emosi ya sudah keluar aslinya, gitu kan? Jadi religiositas itu tidak terkait dengan pengetahuan maupun jenis agama. Yang kedua, cerdas berilmu. Orang Indonesia ini menurut Muhammadiyah akan berkemajuan jika dia membangun karakter cerdas berilmu.
cerdas lahir dari proses diri yang membuat dia menjadi kritis, menjadi inovatif, menjadi tahu membedakan yang salah dan yang benar dan sebagainya. Berilmu tentu selalu memperkaya dirinya dengan ilmu. Indonesia hanya akan menjadi berbudaya kasur tua, istilah Rendra itu, kalau tanpa kecerdasan dan keilmuan. Kita bangga dengan kenusantaraan misalkan, tetapi ya cuman segitu-gitu aja. Kita kalah dari bangsa lain karena tidak cerdas dan tidak berilmu. Jadi tetap cerdas berilmu, tapi jangan jadi manusia instrumental. Ada satu contoh misalkan kehebatan orang Muhammadiyah itu egaliternya. Tapi saking egaliternya itu sering jadi the modular man, menjadi manusia insan modular. Saking rasionalnya, saking itu kadang ketika berdebat itu galak sekali, garang gitu kan. Saking garangnya akhirnya keluar kata-kata yang tidak humanis, tidak boso ya, tidak lembut, tidak. Ya. Jadi akhirnya lalu menjadi ya instrumen gitu ya. Relasi-relasi yang dibangun juga begitu. Saking demokratisnya rasa takjim berkurang baik dengan sesama, dengan yang lebih tua gitu ya. Jadi bicara asal saja keluar, tidak peduli menyakiti hati orang atau tidak misalkan, termasuk ketika berdebat dan berdiskusi. Ini kecenderungan yang oleh Weber disebut hilangnya pesona dunia karena orang terlalu rasional. Rasionalnya juga rasional instrumental. Gitu. Nah mungkin ini perlu jadi catatan juga buat orang Muhammadiyah. Gitu ya. Kemudian yang ketiga yang perlu dikembangkan adalah jiwa mandiri, karakter mandiri. Muhammadiyah ini juga mengajarkan itu, kemandirian pada setiap orang, sehingga tidak tergantung. Dan kemandirian itulah yang membangun kita menjadi yadul a'la laisa min yadis sufla. Tangan di atas dan bukan tangan di bawah. Dia tidak pernah menjadi pengemis. Harkat martabat dan muruah marwahnya itu ada di dalam karakter dirinya yang mandiri. Itu penting juga karena dengan kemandirian lalu orang menjadi unggul. Kemudian yang terakhir ciri dari karakter Indonesia berkemajuan adalah sikap altruis atau punya solidaritas sosial yang tinggi. Nah, sekarang ini rasa kebersamaan itu hilang, Pak Yahya, Pak Bambang. Jadi dalam kehidupan kolektif kita ini, yang muncul sikap egoisme, orang memperjuangkan dirinya dengan semangat Darwinian gitu ya. Jadi ya lalu akhirnya ya siapa memangsa siapa gitu kan. Jadi dalam pergulatan politik juga seperti itu dan sebagainya. Memang kelihatannya manusia modern diajari untuk saling unggul, saling berebut. Tapi kadang sisi lainnya itu tadi, nilai-nilai altruisnya, nilai-nilai sosialnya lalu menjadi luruh. Agama kita mengajarkan untuk itu. Jadi 4 karakter ini menjadi penting. Nah Muhammadiyah dalam konteks khusus mungkin satu lagi bisa ditambahkan, suka bekerja. Jadi etos kerja tinggi itu karakter orang Muhammadiyah. Coba lihat dari pelosok-pelosok sekalipun itu ya. Orang Muhammadiyah ini nggak pernah berhenti berbuat. Bekerja saja gitu. Sampai yang menyaksikannya juga capek gitu ya. Ya nggak mau leren ya, nggak pernah mau diem orang Muhammadiyah itu. Apalagi ibu-ibu itu kan. Jadi itu, tapi itu yang mungkin ada istilah spirit of capitalism gitu ya. Jadi gemar ini Pak Bambang sekarang dapat tugas baru sebagai ketua Baznas itu ini terkait juga dengan suka bekerja. Jadi jarang orang Muhammadiyah itu malas kecuali yang malas. Nah, yang ketiga yang terakhir ini jadi ceramah juga. Yang terakhir itu habitus itu ya, atau media. Membangun karakter perlu ada habitus, perlu ada media.
keadaban publik misalkan harus kita bangun sekarang ini bagian dari al-akhlak al-karimah. Jadi dan Muhammadiyah harus memberi contoh keadaban publik yang al-akhlak al-karimah. Ruang sosial kita ini sekarang udah terlalu keras, ruang sosial kita ini terlalu kasar, ruang sosial kita ini hilang kelembutan gitu ya. Dan disitulah saya pikir Muhammadiyah harus hadir menciptakan habitus atau media yang menciptakan itu. Boleh ber-WA, boleh menggunakan teknologi elektronik dan apa saja, dan itu sangat bagus, sangat positif. Tapi kirimkan keadaban publik yang bisa menjadi mozaik perilaku kolektif kita. Dan Muhammadiyah memerlukan itu, dan Muhammadiyah bisa memberi contoh itu. Trust orang pada orang-orang Muhammadiyah adalah kebaikan dan keterpercayaan. Dan itu harta termahal kita. Saya yakin insya Allah dengan menciptakan ruang itu maka pembentukan karakter tentu panjang ya. Tetapi kita akan memperpendeknya lewat 3 hal tadi. Mudah-mudahan pengajian ini memberi banyak manfaat untuk kita dan mohon maaf kalau lebih dari apa yang semestinya. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Haidar. Apa yang disampaikan begitu komplit, begitu komprehensif, dan tentu dalam rangka membangun karakter Indonesia berkemajuan yang sebentar lagi kita juga akan menyongsong milad Muhammadiyah. Ada kurang lebih dalam catatan saya ada 6 butir yang saya pikir ini cukup dahsyat, tentang nilai, tentang uswah, kemudian tentang kemandirian, karakter kemandirian, kemudian tentang solidaritas dan kepedulian sosial, etos kerja, dan tentang habitus yang implikasinya terhadap apa yang disampaikan Pak Haidar tadi, keadaban publik. Masih ada waktu kurang lebih sekitar 15 menit. Mungkin satu penanya saja, satu atensi saja karena sudah cukup. Wah, banyak sekali. Monggo Pak, dari Bengkulu. Silakan Pak. Tepat, singkat, satu pertanyaan saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya datang dari Bengkulu, Pak. Nama Ahmad Kennedy. Saya tertarik dengan tema membangun karakter berkemajuan. Nah ini Pak Muhaimin, Pak Prof. Bambang, saya rasa Muhammadiyah ini suatu hal yang tepat. Kami dengan Pak Bambang pernah deklarasi ini. Nah saya ingin melaporkan khusus malam ini Pak. Waktu itu kami mencanangkan Bengkulu Kota Belajar. Pak Bambang hadir. Karena kerisauan saya terhadap tadi masyarakat tadi, terhadap pendidikan. Nah Pak Bambang saya ingin melaporkan human IPM kita waktu Pak Bambang hadir itu 72,4. Tapi waktu Pak Bambang selesainya di Menteri dan itu perjalanan menjadi 77,3 Pak. Nah ini proses ini saya kader Muhammadiyah, maka saya mempraktekkan waktu saya waktu itu jadi wali kota membangun karakter dari rumah. Jadi perilaku Pak Yahya memang gitu sebagai senior kami ini sampai ya semangat belajar. Waktu itu Pak Bambang saya datang itu ini aneh kok tempat lain Pak Bambang ini orang ekonom, ngapa tidak dijadikan kota industri, kota apa? Tapi saya jawab Bengkulu tidak bisa jadi apa-apa secara ilmiah gitu. Maka saya pilih jadikan kota belajar. Masih ingat Pak Bambang ya? Pak Bambang 3 kali undur, nggak jadi, baru jadi kita deklarasikan di stadion, 25.000 hadir lebih. Dan dimotori oleh
kader-kader Muhammadiyah. Dan itu banyak sekali lahirnya pendidikan-pendidikan Muhammadiyah yang berkualitas, sampai Pak Haidar ya, Ketum PP, saya merasakan Universitas Muhammadiyah begitu kencang larinya. Dan begitu banyak menghasilkan kader-kader Muhammadiyah, kader-kader yang lulusan di Muhammadiyah. Jadi membangun karakter Indonesia ini mungkin saya menanyakan ke Pak Bambang kembali dengan proses kita kemarin Pak, Bapak yang mendeklarasikan menandatangani deklarasi itu, IPM kami naik, dan mungkin nanti kita boleh memperbarui atau menyamakan mulai start lagi Pak. Nah seperti kita dulu. Saya waktu di meja Bapak jadi menteri itu, karena saya kesulitan gitu. Akhirnya kita menyamakan persepsi, memulai gerakan bersama mulai dari rumah tangga. Sehingga kita bisa menghasilkan insan-insan yang berpendidikan. Nah ini kalau ini berkelanjutan Pak Haidar Nasir yang dimotori oleh gerakan pendidikan kita, mungkin juga akan lebih baik menjadi solusi kita membangun Indonesia ini berkemajuan itu. Nah kami ingin minta penjelasan Pak Bambang lagi ini, kenaikan itu Pak. Dulu saya ingin, tapi karena Bapak udah berhenti, saya berhenti juga. Akhirnya udah ini gitu. Nah mudah-mudahan kita bertemu malam hari ini, memang saya ingin melaporkan itu. IPM itu naik luar biasa. Ini mungkin ada kiat-kiat lagi dengan Bapak untuk yang kita lakukan ini. Ya. Terus itu saja, Ya. berbanyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ayanda dari Bengkulu. Saya rasa cukup satu dulu dijawab Pak Bambang, karena tadi ditujukan ke Pak Bambang, mungkin laporan-laporan yang lain ini bisa menyusul setelahnya setelah ditutup. Monggo Pak Bambang. Mungkin 5-7 menit. Terima kasih Pak Kennedy. Ya, saya masih ingat dulu saya berkunjung ke Bengkulu, diminta untuk mendeklarasikan Bengkulu sebagai kota pelajar ya. Ternyata hasilnya adalah meningkatkan IPM, Indeks Pembangunan Manusia atau Human Development Index, dari 74 menjadi 77. Ya, jadi kenaikan yang signifikan dalam waktu berapa tahun tuh Pak? 11. Enggak, saya sampai 2009. Tapi Bapak sampai 2011 ya. Ya, 2012 ya, berarti selama 7 tahun ya, naik 7,3. Kenaikan yang signifikan. Moga-moga itu juga mencerminkan juga tentang peningkatan akhlak juga yang signifikan di sana. Ya. Saya kira ini memang wali kota yang ciamik ini. Itu sekarang Gubernur Bengkulu itu, Pak Ridwan Muti itu juga dulu murid saya itu Pak. Waktu beliau masih kuliah di UII itu. Ya, jadi saya nggak tahu itu Muhammadiyah atau tidak, yang jelas itu Golkar itu. Dulu loh ya. Sekarang Golkar atau tidak itu. Muhammadiyah atau tidak saya nggak tahu itu. Ya. Nah, jadi saya menyampaikan apresiasinya Pak Kennedy ini. Jadi berikutnya karir apa Pak Kennedy ini? Di DPD. Oh, moga-moga terpilih menjadi ketua DPD menggantikan Pak Irman Gusman ya. Pak Irman juga yang kader Muhammadiyah juga ini. Ya. Ya, saya kira Pak Irman adalah tokoh yang baik, temannya banyak dan banyak yang tidak mirno ya, tidak rela bahwa beliau itu dijadikan tersangka oleh KPK ya. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih ya. Oh, masih ada 15 menit, tapi mungkin ini terakhir ya Pak. Bapak yang paling belakang yang pakai kacamata, mungkin ringkas, padat, dan mungkin tujukan ke siapa? Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kader Muhammadiyah dari Sumbawa, tapi sekarang sudah di Jakarta, Wakil Sekjen Majelis Nasional KAHMI. Nama saya Manimbang Kaharyadi. Saya kira
3 pembicara ini saya catat betul pesan Bapak, perlu langkah terobosan penting, ada National Integrated Program. Saya kira ini penting, tidak bisa membangun karakter hanya satu tugas, satu instansi atau parsial saja. Saya kira ini penting sekali. Yang kedua yang mengerikan sekarang, yang sangat mengerikan, dan saya menduga ini bisa menjadi degradasi karakter bangsa adalah miring dan keringnya keteladanan para pemimpin. Saya kira ini mempengaruhi ditopang oleh media yang agresif dan iklim politik demokrasi yang sekali merdeka sekali, jadi bebas liar, sehingga itu membentuk daya tangkap dan persepsi generasi muda yang sangat membahayakan. Dan saya setuju dengan Pak Haidar, saya kira tidak ada pilihan lain, kita harus bekerja sama untuk mengoptimalkan ruang media itu dan pendidikan informal agar masa depan generasi terselamatkan karakternya. Saya kira itu saya tekankan apa yang Pak Muhaimin tadi, walaupun singkat, padat, tetapi itu yang kurang kita, Pak. Terintegrasinya program dalam segala hal, kita masih lemah sekali koordinasinya. Mudah-mudahan dengan semangat kita bersama di Muhammadiyah, kita bisa lakukan langkah-langkah yang terintegrasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perlu ditanggapi, Pak? Pak Yahya Muhaimin mungkin. Terima kasih Pak Haryadi. Haryadi ya. Jadi begini, di dalam alam yang sangat bebas dan bahkan dipengaruhi oleh nilai globalisme yang begitu kenceng dalam arti kompetisi, tidak ada lain kecuali kita harus kerjasama. Tapi harus betul-betul sistematis dan sistemik juga. Saya malah mempunyai pikiran untuk membangun karakter bangsa ini yang berkemajuan, tidak hanya Muhammadiyah saja. Oleh karena kita itu kan rahmatan lil alamin untuk semua kelompok. Yang pernah saya usulkan kepada dulu pada Pak Nuh itu anggota dari tim pemilihan karakter bangsa ini juga dari kelompok lain. Kelompok lain itu maksudnya agama lain ya. Tidak hanya Muhammadiyah, tapi Muhammadiyah perlu ambil inisiatif, perlu leading dalam proses pemilihan karakter bangsa ini. Mungkin itu yang ingin saya tambahi sedikit supaya kita lebih efektif dalam membangun karakter bangsa ini. Apalagi kelompok lain. Jadi saudara kita juga perlu diajak. Saya ada cerita sedikit nih. Saya sangat kecewa. Waktu itu saya diminta untuk bicara di Milad IMM kalau tidak salah. IMM di Jogja, tepatnya di kampus UAD Universitas Ahmad Dahlan. Saya terus terang saya ini sebetulnya jadi DPP IMM ditarik Pak Jasman almarhum. Sebelumnya saya itu aktif di HMI kelompok Kauman, kampungnya Pak Jasman. Terus setelah di Kauman itu saya direkrut oleh Pak Jasman jadi anggota DPP IMM itu.
Tadi terus terang saja saya mendapat banyak hal-hal yang positif dari HMI. Di luar dugaan, ini adik kita ini, wah kalau Pak Yahya itu begitu, kalau begitu IMM palsu nih. Masya Allah, saya kaget betul. Oleh karena saya aktif di HMI, ini kan sangat picik tuh, kan seperti itu. Picik sekali. Saya tanya, siapa namanya itu orang tadi? Nah, mau saya undang ke rumah, mau saya beri wawasan yang lebih luas. Dikatakan yang palsu, saya di DPP lama sekali sama Pak Sudirman Markus, sama Amin Rais, sama Pak Cuman sendiri. Tapi gara-gara saya pernah lebih dulu masuk di HMI, saya ceritakan, ya, itu kan bukan hal yang aneh. Saya dikatakan IMM-nya yang palsu ini, dia HMU masuk. Waduh, saya kaget betul, Masya Allah. Seperti itu. Ini saja, saya karena itu harus kita merengkuh semua potensi yang ada. Inilah Muhammadiyah. Ya kira-kira rahmatan lil alamin begitulah, bukan rahmatan lil Muhammadiyin saja, tapi lil alamin. Ini tambahan saja Pak Haryati. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Yahya Muhaimin. Saya pikir kita cukupkan karena waktu juga sudah hampir menunjukkan pukul 10. Terima kasih atas kehadiran para pembicara dan Pak Haidar Nasir dan Pak Sekretaris Umum. Mungkin bisa kita kasih aplaus bersama untuk keempat pemateri kita. Beliau-beliau ini juga merupakan bagian dari generasi-generasi terbaik Muhammadiyah yang kemudian ini menjadi tantangan juga bagi kaum muda untuk melanjutkan jejak beliau yang menjadi tokoh-tokoh bangsa. Demikian pengajian bulanan pimpinan pusat Muhammadiyah dengan tema membangun karakter Indonesia berkemajuan. Sampai jumpa kembali di bulan berikutnya, bulan Milad Muhammadiyah, dan untuk semua jamaah dan pemirsa TVMU dimanapun Anda berada, mari kita tutup bersama-sama pengajian bulanan ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Mohon maaf atas segala hilaf. Saya akhiri billahi wasabil haq fastabiqul khairat nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.